Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk teman-teman mahasiswa semua. Hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai komunikasi bisnis internal dan eksternal. Apa itu komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis adalah proses berbagi informasi antara orang di dalam dan di luar bisnis. Komunikasi bisnis yang efektif adalah cara karyawan dan manajemen berinteraksi untuk mencapai tujuan bisnis, di mana tujuannya itu adalah meningkatkan praktek bisnis dan mengurangi kesalahan. Komunikasi bisnis termasuk ke dalam kategori ilmu terapan. Pentingnya komunikasi bisnis juga terletak pada penyajian opsi atau ide bisnis baru, perencanaan dan proposal bisnis, membuat suatu keputusan, pencapaian suatu kesepakatan, pengiriman dan pemenuhan pesanan dalam kegiatan bisnis agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Adapun fungsi dari komunikasi bisnis ini adalah fungsi informatif, fungsi persuasif, fungsi regulatory, dan fungsi integratif. Apa itu fungsi informatif? Dalam konteksnya sebagai fungsi informatif, aktivitas komunikasi yang dilakukan berperan dalam memberikan informasi tentang kegiatan bisnis kita atau kegiatan bisnis dari pesaing kita, di mana kita mencari tahu informasi-informasi dari pesaing-pesaing kita. Setelah itu pun kita akan melakukan atau memberikan informasi bagaimana keadaan kondisi dari perusahaan kita dan bagaimana kita dalam membuat suatu kekuatan dari usaha kita atau bisnis kita pada pangsa pasar. Itu adalah fungsi informatif. Fungsi informatif dari kegiatan komunikasi di mana akan membawa suatu perubahan pada bidang kognitif setiap pelaku komunikasi bisnis, baik pada level internal maupun eksternal. Selain itu, dari beberapa hasil penelitian terungkap bahwa fungsi informatif ini juga berperan dalam membuat pilihan-pilihan, mengurangi ketidakpastian, dan merubah keadaan. Selanjutnya adalah fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua adalah fungsi persuasif. Tujuan komunikasi dari fungsi ini diarahkan untuk memberikan treatment agar orang lain dapat merubah sikap, pendapat, dan perilaku seperti yang diinginkan oleh komunikator. Dalam komunikasi bisnis internal, fungsi ini dijalankan untuk membangun komitmen para pelakunya terhadap organisasi atau lembaga tempat dia bekerja, dari mulai manajer hingga tukang sapu, di mana visi, misi, strategi, dan taktik dapat dijalankan oleh seluruhnya secara efektif, sehingga tujuan suatu bisnis dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Cara yang paling umum biasanya melalui implementasi perencanaan, instruksi-instruksi, pendisiplinan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, terus deskripsi ya, tugas yang harus jelas, terus sistem pengkajian dan pelatihan-pelatihan serta yang lainnya. Sedangkan fungsi persuasif ini bagi komunikasi di lingkungan eksternal, di mana misalnya dapat kita lihat bagaimana para pemilik modal mau berinvestasi di dalam perusahaan kita. Selanjutnya adalah fungsi dari regulatory. Regulatory ini adalah komunikasi memiliki fungsi sebagai alat untuk mengendalikan serta mengatur jalannya sebuah organisasi. Bentuk komunikasi pada fungsi ini bisa berupa perintah ataupun juga laporan. Selanjutnya adalah fungsi integratif. Fungsi integratif ini adalah integrasi yang terjadi di dalam sebuah perusahaan ini akan membuat perusahaan tersebut dapat saling beroperasi secara terpadu dan utuh. Hal tersebut dapat dilakukan apabila komunikasi yang terjadi di dalam perusahaan dapat berjalan dengan baik. Itu adalah merupakan fungsi dari komunikasi bisnis.
Berdasar ruang lingkupnya, komunikasi bisnis dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Sekarang kita akan menjelaskan tentang komunikasi internal. Komunikasi internal adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan dua arah secara khusus diarahkan pada pihak internal di dalam suatu komunitas atau organisasi atau perusahaan. Seperti apa? Yaitu seperti manajer dengan para karyawan, terus supervisor dengan karyawan, dosen dengan mahasiswa, rektor dengan dekan. Itu merupakan contoh dari komunikasi internal. Tujuannya adalah memfokuskan pembicaraan anggota komunitas untuk membangun suatu kedekatan internal, kedekatan personal. Kemudian menyampaikan dan menerima pendapat yang akhirnya dapat menimbulkan suatu feedback atau timbal balik. Seperti apa? Gitu loh. Komunikasi internal tersebut adalah di mana setiap orang-orang atau anggota-anggota di dalam komunitas tersebut, organisasi atau perusahaan dapat mengeluarkan pendapat, dapat memberikan saran atau ide-ide yang selanjutnya dapat didiskusikan dengan para anggota yang lain. Selanjutnya adalah jenis dan saluran komunikasi internal. Ada sumber utama komunikasi internal. Pertama, dari pihak manajemen adalah pemberi informasi. Jadi, manajemen itu adalah jenis atau saluran komunikasi yang memberikan informasi seperti strategi, hasil perusahaan, informasi internal dan eksternal, dan informasi umum yang lainnya yang memang harus disampaikan oleh pihak manajemen. Yang kedua adalah tim. Tim itu adalah merupakan rekan di antara orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan atau kesepakatan yang diharapkan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah saluran komunikasi itu tatap muka, di mana yaitu cara memberi pengarahan kepada individu tentang tugas atau situasi. Peer adalah obrolan informasi antara rekan kerja dalam berbagi informasi. Resources adalah intranet, email, media sosial, perpesanan, panggilan video, atau telepon. Selanjutnya adalah ruang lingkup komunikasi internal dalam komunikasi bisnis. Siapa aja itu? Adalah pemilik, manajemen, dan karyawan. Apa yang dimaksud pemilik? Dan tujuan komunikasi itu untuk pemilik apa sih gitu? Adalah untuk membangkitkan perhatian pemilik kepada perusahaan. Yang kedua, mengurangi pergantian para pemegang saham dan mempromosikan pemilikan saham sebagai investasi yang jangka panjang. Jadi tujuan komunikasi internal dengan pemilik itu adalah di mana kita usahakan agar penanam modal di dalam suatu perusahaan kita itu adalah penanam modal yang memang memerlukan waktu yang cukup panjang atau dalam waktu jangka panjang. Yang ketiga adalah mengurangi kritik para pemilik terhadap perusahaan. Jadi informasi itu adalah agar kritik-kritikan itu tidak terjadi atau berkurang tentang keadaan perusahaan. Yang keempat adalah meningkatkan prestise perusahaan di mata pemilik. Selanjutnya adalah membujuk pemilik agar dapat mempromosikan produk-produk yang berada di perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah manajemen, gitu. Komunikasi internal manajemen. Pihak manajemen itu adalah orang-orang yang melaksanakan roda organisasi dalam lembaga bisnis. Komunikasi dengan pihak manajemen itu merupakan faktor yang sangat penting dalam proses kegiatan bisnis. Karena orang-orang yang melaksanakan jalannya aktivitas bisnis sehingga memberikan kualitas informasi yang diperoleh pihak manajemen itu harus benar-benar teruji kebenarannya. Di mana untuk lebih akurat, informasi agar akurat itu maka diperlukan suatu data, baik itu data yang dari internal maupun data yang eksternal. Selanjutnya adalah karyawan, di mana karyawan itu adalah bagian integral dalam suatu lembaga bisnis yang tidak memegang posisi struktural.
Azas komunikasi karyawan yaitu komunikasi dua arah, yaitu dari pihak manajemen dengan para karyawan, dilandasi oleh di mana komunikasi yang berfungsi sebagai sistem komunikasi antara pihak manajer dan karyawan. Pesan yang harus disampaikan kepada karyawan haruslah sesuai, ya, agar mudah dipahami, maka disesuaikan dengan tingkat pendidikan mereka, di mana dalam memberikan pesan itu adalah pesan yang mudah dipahami, ya, sehingga dapat langsung dikerjakan apa yang disampaikan oleh manajer. Dan di dalam memilih media pesan dalam komunikasi antar karyawan itu harus dipersiapkan dengan baik sehingga mudah digunakan oleh para karyawan yang berada di dalam lingkungan perusahaan. Selanjutnya adalah mengapa komunikasi internal dalam perusahaan itu penting. Yang pertama adalah meningkatkan keterlibatan dan produktivitas karyawan, yaitu meningkatkan keterlibatan dan produktivitas karyawan. Mulailah teman-teman, ya, dalam meningkatkan keterlibatan dan produktivitas karyawan, mulailah percakapan yang tepat di seluruh organisasi. Dan satukan para pemimpin, mitra, dan karyawan untuk fokus pada strategi internal yang meningkatkan keterlibatan produktivitas. Di mana di sini karyawan didorong untuk menyampaikan ide dan pendapat. Melakukan hal ini akan membuat mereka merasa dihargai dan didengarkan, yang nantinya akan mengarahkan keterlibatan mereka dalam kegiatan perusahaan. Yang kedua adalah meningkatkan persediaan informasi, yaitu adalah menyampaikan pesan yang tepat kepada orang-orang yang relevan. Komunikasi internal yang efektif memastikan karyawan tidak mengalami kelebihan informasi. Hal ini menghindari kebutuhan untuk menghabiskan berjam-jam dalam mengirimkan dan membaca email, pesan, dan komentar. Yang ketiga, meningkatkan pengalaman karyawan. Organisasi dapat menggunakan komunikasi internal untuk meningkatkan pengalaman karyawan, di mana membantu dalam mempertahankan retensi karyawan. Karena, gitu loh, bekerja untuk perusahaan yang peduli dengan orang-orang yang mengirimkan pesan positif. Itu adalah untuk meningkatkan pengalaman karyawan. Yang keempat adalah berbagian tujuan dan target. Salah satu cara terbaik untuk mengkomunikasikan kegiatan bisnis yaitu dengan memanfaatkan platform komunikasi internal, di mana memberikan gambaran umum dan menjelaskan tujuan perusahaan itu seperti apa, gitu loh. Tujuan kita dalam berkomunikasi itu untuk apa? Melalui aliran informasi yang konsisten. Selanjutnya adalah memberikan titik fokus. Komunikasi internal dapat digunakan di mana untuk menyelaraskan dan memadu tim dengan cara memprioritaskan dan mendistribusikan strategi. Komunikasi internal yang jelas di lingkungan kerja memastikan karyawan mengetahui deadline, ya, dan dapat mengatur jadwal waktu dalam mencapai pekerjaannya, selesainya harus kapan sesuai dengan waktu. Fokus ini juga menekankan bagaimana proyek yang lebih kecil cocok dengan gambaran keseluruhan dan mengapa deadline tertentu itu sangatlah penting. Jadi deadline itu, ya, dalam memberikan titik fokus dalam memberikan suatu apa namanya kerja kepada karyawan, di mana kita harus memberikan deadline sehingga tepat waktu dalam menyelesaikannya. Selanjutnya adalah mendorong tindakan. Komunikasi internal itu mendorong tindakan eksternal dan internal. Misalnya, memberi wewenang kepada orang untuk melanjutkan tugas. Terus meminta kepada mereka untuk berkomunikasi dengan supplier atau mengumpulkan pendapat melalui jumlah likes atau likes untuk produk yang terdapat di dalam suatu media. Selanjutnya adalah menyatukan orang dalam situasi sulit.
Saat krisis, komunikasi internal adalah merupakan alat komunikasi yang berharga. Mampu berkomunikasi dengan cepat dan mudah dengan orang-orang yang tepat dalam organisasi dapat mengurangi stres dan menyelesaikan berbagai hal. Keuntungan dari komunikasi internal dalam suatu keadaan yang krisis adalah untuk meredakan rumor. Tidak ada yang menyebar lebih cepat daripada gosip kantor, dan komunikasi akurat dari manajemen dapat mencegah situasi yang negatif. Ini juga dapat masuk ke dalam komunikasi eksternal juga, karena reputasi organisasi dapat dengan mudah dirusak oleh rumor yang tidak benar. Itu adalah merupakan kenapa komunikasi komunikasi internal dalam perusahaan itu sangatlah penting. Selanjutnya adalah komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi antara perusahaan dan orang manapun, organisasi apapun yang berada di luar perusahaan. Perusahaan menggunakan komunikasi eksternal untuk menyampaikan informasi kepada audiens secara luas. Contohnya kepada siapa? Kepada pelanggan, pelaku industri lainnya, kepada stakeholder, yaitu para pemegang saham di dalam perusahaan tersebut, atau kepada halayak umum. Ruang lingkup komunikasi internal dalam komunikasi bisnis adalah komunikasi dengan pelanggan, komunikasi dengan penyalur, komunikasi dengan pemasok, dan komunikasi dengan pemerintah. Komunikasi dengan pelanggan, di mana tujuan komunikasi dengan pelanggan ini adalah untuk meyakinkan para pelanggan dan calon pelanggan bahwa produk atau jasa akan terus ditingkatkan, baik dari kualitas, kegunaan, serta lainnya. Terus menyediakan sumber persediaan yang konsisten, kebijakan harga yang rasional, terus melayani pelanggan secara jujur, dan berusaha mengembangkan pelayanan untuk kepuasan dari pelanggan. Yang kedua, dilihat dari segi penyalur, di mana penyalur itu adalah merupakan bagian dari jaringan distribusi produk, sehingga pola hubungan antara organisasi atau lembaga bisnis dan penyalur merupakan pola kemitraan, di mana artinya adalah kerjasama dengan pihak penyalur dilandasi oleh hubungan baik dan saling menguntungkan. Sebab antara pihak organisasi dengan penyalur saling menunjang kegiatan masing-masing. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah dilihat dari agen regulator atau pemerintah, yaitu di mana lembaga yang menentukan perundang-undangan yang menuntut adanya kepatuhan dari organisasi atau lembaga bisnis. Sebagai salah satu publik eksternal, hubungan dengan pemerintah ini mesti dijaga atas dasar hubungan yang saling percaya. Dalam kegiatan komunikasi bisnis, pemerintah dianggap penting karena memiliki kewenangan untuk mengatur negara dan mengambil keputusan penting. Tetapi juga pemerintah wajib melindungi kepentingan dan kegiatan dari apa yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah dilihat dari sisi pemasok. Pemasok itu merupakan salah satu kelompok stakeholder eksternal yang dimana sama pentingnya dengan kelompok-kelompok yang lain, di mana kelompok ini menginginkan transaksi yang memuaskan, sebab dari merekalah organisasi atau lembaga bisnis memperoleh bahan baku untuk proses produksi, suku cadang, serta menyediakan apapun yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi. Oleh karena itu, lembaga atau organisasi bisnis tergantung dari para pemasok. Itu dia. Itu adalah merupakan ruang lingkup komunikasi eksternal dalam komunikasi bisnis. Selanjutnya adalah manfaat dari komunikasi eksternal dalam bisnis adalah berbagi informasi terkini, membina hubungan dengan pelanggan, membangun suatu brand, memperbaiki branding awareness, terus meningkatkan komunikasi dengan stakeholder. Selanjutnya adalah
Tools komunikasi eksternal yang dapat digunakan adalah email, melalui website perusahaan, melalui newsletter, melalui media sosial, melalui keterangan pers, melalui advertising campaign dan konferensi dan pameran. Itulah tools dari komunikasi eksternal. Selanjutnya, yang terakhir, strategi komunikasi eksternal yang baik itu adalah mendengarkan audiens, terus memberikan kejelasan apa pesan yang disampaikan. Terus selanjutnya, media apa yang tepat yang digunakan agar komunikasi eksternal dapat berjalan dengan baik. Demikian teman-teman, itulah penyampaian materi untuk pertemuan kedua ini, yaitu komunikasi internal dan eksternal dalam komunikasi bisnis. Terima kasih. Selamat sekian materi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.